Tolong silakan dulu. Karena dari beberapa kesaksian tadi kita mengambil kesimpulan. Ya, ketika saudara kita Agus, Irfan, dan saya percaya semua kita pasti pernah mengalami itu, ada kegelisahan, ada ketakutan, ada masalah dalam hidup kita. Ingat tadi sebut, tiba-tiba datang firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Nah, biasakan itu di dalam segala keadaan, cari firman. Ingat berkali-kali kita belajar, pada mulanya adalah firman. Kami kemarin berdua suami istri dikerjai pesawat. Ya, kami dari Dili pagi jam 8 Dili dengan Pak Mo waktunya sama, masuk Blitar. Kami berangkat ke Denpasar. Nah, kemarinnya jadi hari Selasa, kami sudah dapat tiket berangkat dari Denpasar ke Makassar untuk pulang ke Nabire itu malam jam 21.30. Nah, karena tiba di Denpasar itu pagi kira-kira jam 10:30, jadi yaudah saya cari hotel yang dekat bandara. Hotel saya bayar, 2 jam kemudian dapat berita. Ternyata pesawatnya diganti dari 9:30 malam menjadi jam 15.30. Udah nggak daripada ngurusin uang balik segala repot. Nah, saya panggil salah satu saudara kalian punya 3 anak pakai hotel untuk kamu. Wah, 3 cucu saya kayak terima kasih Pak, bisa berenang. Ya udah, jadi kami landing di Denpasar, cari makan, terus balik ke bandara. Karena setengah 4, tiba-tiba sampai bandara diumumkan ditunda lagi pesawat itu. Tunda, ya udah tunggu sampai jam dibilang ditunda lagi jadi jam 18. Masalahnya saya Zoom itu saya diganti karena perjalanan itu wah sudah jadi kacau betul-betul. Begitu landing masih di dalam pesawat, Zoom saya buka, jadi sambil nurunin barang, sambil jalan keluar pesawat, terus nge-share di Zoom itu sampai naik mobil, sampai di rumahnya, tapi tutup belum selesai. Mau istirahat bisa bagaimana? Sudah jam 2 take off lagi ke Nabire ini. Bisa bayangkan itu. Nah, dalam kondisi itu saya cuma cari firman. Apa yang Tuhan maksud sehingga kami harus dikerjain bersifat seperti ini? Ya tetap mengucap syukur. Gunakan waktu itu untuk bisa menikmati semuanya. Menyalahkan siapa? Oke, nah ini contoh. Hari ini kita akan menolong satu hal saja. Pernahkah kita menyadari ternyata hanya ada satu hal saja? Ya, perhatikan. Ternyata hanya ada satu hal saja yang mau tidak mau harus kita urus setiap hari. Apa itu? Apa? Makan, bukan? Ayo, satu hari. Ternyata hari-hari itu tadi pagi di TV kan ketemu Wiwi, ternyata Wiwi juga dikerjain bersama. Sampai 3 kali bolak-balik di Sentani, pesawatnya nggak jadi berangkat. Minum lagi. Sudah pamit dengan Jerry, pamitan. Ayo, apa? Hanya satu aja yang kita urus tiap hari itu pasti ada. Mau nggak apa? Nah, lulus lebih dulu. Oh, profesor dia. Masalah, betul nggak? Hari-hari itu selalu masalah. Kita nggak pengen dia ngomong. Betul tidak? Nah, lalu gimana caranya? Ingat ini, jangan pernah sekali-kali menyelesaikan masalah. Amin. Saya ulangi, jangan sekali-kali buang-buang waktu, buang tenaga, buang energi, buang semuanya hanya untuk menyelesaikan masalah. Amin. Percayalah masalah itu disenyumi saja. Amin. Masalah itu senyumi saja.
Nanti dia yang jawab. Saya mau diapain? Ya sudah, mau coba tidak ada kok. Oke? Nah, lalu apa yang harus kita buat? Nah, kita buka Mazmur 24. Ternyata posisi kita, ya lihat, posisi kita itu yang akan menentukan kita itu di bawah atau di atas masalah. Saya ulangi, posisi kita itu yang menentukan kita ini akan di atas masalah atau di bawah masalah. Mulai ayat 1 Mazmur 24. Mazmur Daud, Yahweh yang mempunyai apa? Bumi serta segala isinya. Coba kita pikir baik-baik. Apa maksud Tuhan? Dia berkata bahwa bumi dan segala isinya itu kepunyaan Bapa kita. Ayo, logikanya nggak ada apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Oke, bukan itu yang kita mau kamu. Bumi dan segala isinya itu miliknya Bapa kita. Dan dunia serta dia di dalamnya, semuanya milik Bapa kita. Artinya, ya dia yang berkuasa. Dia berkuasa. Apalagi? Terserah dia mau diapain. Terserah dia mau diapain. Dia pikir loh. Mas, kenapa? Berkuasa atas masalah. Masalahnya ada di bumi. Loh, masalahnya ada di bumi kan? Ya sudah. Berarti masalah juga ada di dalam ini sih. Dalam kuasa Tuhan. Amin. Gak usah takut. Amin. Sekarang belum nangkep. Sudah. Kalau Tuhan itu yang mempunyai bumi dan segala isinya, juga dunia serta ada yang diam di dalamnya. Itu sama seperti seorang anak melihat papanya punya apa saja. Kalau anak melihat papanya punya apa saja, bagaimana sikap hidupnya? Tenang, hidupnya semua. Ngapain pusing? Ngapain? Amin. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kita nggak usah bahas terlalu detail tentang lautan, tentang sungai, tentang apa. Ini menunjukkan dahsyatnya Bapa kita yang punya segala sesuatu ini. Amin. Amin. Kita nggak usah pusing. Dia punya semuanya kok. Kata mendasarkan dan menegakkan itu yang mengokohkan fondasi yang kuat untuk hal apa saja. Serius saudara, cukup 2 ayat ini untuk kita kenal, kita tahu siapa Bapa kita. Amin. Sadar itu loh. Percaya nggak ini lebih dari duit berapa triliun? Amin. Karena bumi dan isinya, laut dan isinya semuanya, itu tak ternilai. Kalau kita ada di provinsi Papua Tengah, emasnya segitu banyak. Kalau dibanding dengan 2 ayat ini, emas Freeport ada artinya enggak? Enggak. Enggak ada. Anting cincin emas yang seorang pakai mau pakai kalung 2 kilo pun enggak ada artinya. Iya, papi. Ya sudah. Nah, ayat 3 itulah posisi kita. Loh, harus ada di sini. uangmu habis. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahudi? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Pertanyaan siapakah kita tinggalkan dulu. Tapi ingat tempat. Ternyata ada gunung di mana Bapak kita dia. Ayat 3 dulu Mas Edi. Nah, kalau kita ada di gunung, kita nggak usah ngomong gunungnya Tuhan, gunung saja. Melihat apa saja yang ada di bawah, itu jadi kecil atau besar? Kecil. Berarti artinya, kalau saudara dan saya ada di posisi yang mana Bapak ada di sini.
Saya ulangi lagi. Kalau kita bisa ada di tempat di mana Bapak kita ada, yaitu di gunungnya itu, kita melihat segede apapun yang ada di bawah tetap kecil. jadi kecil. Tapi hal kecil yang ada di bawah, tapi kita ada di situ juga, jadi besar. Tadi begitu turun dari pesawat, baru keluar bandara, ada seorang telepon saya. Kalimatnya begini, "Wih Pak, saya lagi dilatih Tuhan angkat barbel yang lebih berat lagi." Ternyata maksudku saya pertama kali dapat masalah. Masalah ini betul-betul nggak masuk akal. Ada orang utang dia, ditagih, ternyata orang ini marah ada masalah, lapor ke sana, lapor ke sana. Nah, tapi saya bersyukur melihat cara dia bicara. Saya lagi angkat barbel berat banget supaya otot-otot ini kuat. Nah, itu orang kalau posisinya tahu ada di mana, maka barbel seberat apa? Ringan. Bukan cuma ringan, enak dinikmati karena punya tujuan. Amin. Makin apa? Melatih otot, betul. Nah, maka itu saudara, mari kita tanya. Hari ini posisi saudara, posisi saya ada di mana? Karena kalau kita lihat Mazmur 24 ayat 3 ini, kan cuma ada satu di antara dua posisi. Kalau nggak di gunungnya Tuhan, yang ada di bawah, udah gitu saja. Dan kita harus pilih. Dan itu saya katakan tadi, pertanyaannya, masalah itu ada di atas kita atau di bawah kita? Masalah sebesar apa kalau ada di bawah kita? Jadi kecil, nggak ada. Facebooknya Sudah nyambung lagi. udah nyambung lagi. Nyambung lagi? Nyambung sudah. Ya saya nggak tahu kenapa Facebooknya. Saya ulangi. Lihat posisi ini. Masalah ada di bawah kita atau ada di atas kita? Kapan masalah ada di bawah kita? Kalau posisi kita ada di gunungnya Tuhan. Nah, kalau kita ada di gunungnya Tuhan, masalah sebesar apa? Kita lihat di bawah, jadi kecil. Apalagi kalau masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan untuk masalah kita. Maaf, beberapa kali saya cerita kepada banyak saudara, kami suami istri, masalah-masalah yang kami hadapi itu 90% lebih itu masalah orang. Ngerti nggak maksudnya? 90% lebih itu masalah orang. Dari pagi melek sudah langsung masalah ini muncul, masalah itu muncul. Jadi sedikit sekali yang untuk masalah ini berdua, bahkan hampir ada. Tapi tetap ada masalah, bukan berarti ada masalah. Nggak usah diselesaikan. Nggak usah diselesaikan. Makanya logikanya kan gampang. Ngapain diselesaikan pada masalah saya? Loh ya kalau tempat logika gitu, masalahnya orang gitu. Maaf, bukan berarti kami mau lepas tangan gitu. Justru karena hal itu sama seperti keledai ternyata. Kalau sudah 1 hari, 2 hari, kok nggak ada masalah ya? Rasanya ada yang kurang di hidup ini. Amin. Oh ternyata nggak akan diselesaikan. Bukan jadi masalah, bukan jadi masalah. Otomatis ada sendiri. Terus nggak bisa berhenti. Dan itu menyenangkan sekali. Seperti itu. Amin. Maka itu berapa kali sudah sering dengar saya berkata, saya jadinya ketagihan masalah. Dan saya
kami berdua masalah orang lain. Dan itu sungguh-sungguh. Nah, tadi kan dalam kesaksian bilang, untuk siapa? Untuk siapa? Kalau apa saja yang kita kerjakan karena urusan Tuhan yang punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Saya bagi sedikit tadi sore acara di kampus di Stimik mensyukuri 6 tahun kampus kita ini. Saya kaget juga, ternyata kampus kita ini sudah banyak yang muslim ikut belajar. Berapa Chris dan Mas? Dan baru 12 yang muslim katanya. Total cukup kaget juga. Nah, salah satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, walaupun kampus ini kampus Kristen secara kelembagaan, tapi saya inginkan para mahasiswa-mahasiswi bahwa kami tidak menonjolkan agama, tapi kami menonjolkan kemanusiaan. Kalau kita hidup melihat, memandang, mengarahkan, mengurus apa saja dalam urusan kemanusiaan, bukan urusan agama, maka hidup ini pasti indah. Karena urusan kemanusiaan. Nah, saya yakinkan kepada mereka, maaf kalau saudara beragama ini beragama itu, tapi saya katakan pencipta alam semesta yang disebut Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama apa saja. Bahkan pencipta alam semesta yang kita panggil Tuhan itu pun tidak beragama. Amin. Karena kalau dia menciptakan agama, ya agama apa berarti? Gak mungkin. Terus ini jadi terkotak-kotak dan istilah kemanusiaan tidak ada lagi. Karena begitu kita bicara agama, maka kemanusiaan itu pasti minim. Tapi kalau kita bicara kemanusiaan, pasti ada Tuhan di situ. Nah, itu beda. Nah, seperti ini sudah. Tolong pilah-pilah masalah-masalah yang kita hadapi itu masalahnya siapa? Sebetulnya gampang, hanya bagi 3 saja. Yang pertama pasti masalah pribadi. Saja bukan masalah pribadi, tapi izinkan saya berkata, kami suami istri hampir tidak ada masalah pribadi. Yang kedua, kita harus pikir masalahnya Tuhan bukan. Ya, saya ulangi, masalahnya Tuhan bukan. 3 yang lalu kami masih di Gili, ada orang yang telepon saya, ada seorang pengusaha yang luar biasa. Nah, terus dia ngomong, saya juga nggak sempat berpikir, dia pikir, kemudian kalau saya ikuti kode ini, karena dia rajin ngikutin sosial media saya, ada di sini sebentar, ada di situ, ada di sana. Sebetulnya kok seperti kode hidup kok gak punya masalah. Dari mana kamu bisa melihat itu? Nah, tiap kali saya lihat kode live dan lihat dari wajah kode saja nggak kelihatan ada masalah. Dan tiap kali bisa pindah-pindah tempat, bisa menyelesaikan ini. Begitu saya katakan, dia katakan itu. Nah, kalimatmu yang akan menjawab pertanyaan. Masalah-masalah yang Anda hadapi bukan masalah potensial. Bahkan tanya Ciluis, kami itu hampir tidak ada masalah. Tapi masalah kami hadapi itu kalau nggak masalahnya orang lain dan masalah pekerjaan itu, bukan cuma itu saja. Nah, masalah yang ketiga, masalah dosa. Betul, dosa itu bermasalah juga. Nah, pilih dari 3 ini. Masalah pribadi, masalahnya Tuhan, atau masalahnya dosa. Kira-kira masalah yang mana membuat kita makin kuat? Masalahnya Tuhan. Masalahnya Tuhan selalu berurusan dengan orang. Itu yang kami urus. Maka itu 90% lebih masalah yang kami hadapi sebagai suami istri itu masalah orang. Dan masalahnya orang itu ya masalahnya Tuhan. Karena Tuhan ingin kita sebagai rekan sekerjanya menyelesaikan masalah itu. Amin. Amin. Karena kita tidak bisa begitu ketemu orang susah, ini gereja ini.
mari kita doakan. Kedengarannya kalimat ini bagus, mari kita doakan. Ternyata salah. Karena kalau kita menemukan orang punya masalah, lalu kita doakan, kita nggak pinter-pinter. Kenapa? Ya karena Tuhan yang menyelesaikan. Iya. Mengapa kalau orang datang punya masalah, orang datang kepada kita punya masalah, lalu mereka cerita, dan kita tidak boleh berdoakan? Kita nggak pinter-pinter. Karena kalimat mari kita doakan itu artinya menyerah. Tuhan tolong selesaikan. Kita ngapain? Kita nggak buat apa-apa. Amin. Saya kamu bilang. Bukan itu. Kita dipercaya Tuhan untuk menyelesaikan masalah orang. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita dapat kesempatan untuk jadi. Maka itu kalau kita ada di posisi yang betul, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Wow, ini luar biasa. Di atas gunung Yahweh itu tempat yang tinggi. Di dalam tempat kudusnya itulah jawaban atas masalah. Amin. Di tempat kudus, di situ Facebooknya ada masalah, itu ganti saja ke Instagram atau ke Zoom. Sudah, tapi sering putus. Ya, apa ya? Oke. Facebook silakan. Perhatikan dua tempat, gunung Yahweh dan tempat kudus, bukan terpisah. Satu tempat, gunung Tuhan itu tempat yang tinggi dan itu tempat kudus. Kalau saudara dan saya selalu ada di situ, masalah kayak selesai. Tidak ada. Betul? Tidak. Kalimat bagus dari Pak Agus tadi, ternyata ada yang salah. Jangan fokus pada pekerjaan Tuhan, tapi tetap fokus pada Tuhan yang punya pekerjaan. Beda. Sama seperti kalau kita fokus pada masalah, waktu habis hanya urus masalah. Tapi kalau kita sadar bahwa di balik masalah itu ada sesuatu tidak. Kalau kita sadar bahwa di balik masalah itu ada sesuatu yang luar biasa. Beda nggak caranya? Saya tanya beda tidak? Beda. Beda. Saya beri contoh. Dokter selalu ingin mencari pasien yang punya kasus-kasus berat. Betul atau salah? Ya. Kenapa? Supaya dia belajar. Supaya belajar. Karena setiap penyakit yang diderita oleh setiap orang, walaupun jenis penyakitnya sama, misalnya gagal ginjal, misalnya, tapi unik. Tiap-tiap kasus gagal ginjal itu di setiap tubuh pasien itu beda-beda. Nah, di dalam dunia kedokteran, para ahli ginjal ini selalu bukan untuk sombong, tapi itu sebuah kerinduan. Dokter-dokter ahli ginjal itu selalu ingin menemukan kasus-kasus ginjal berat yang tidak pernah atau belum pernah ditemui oleh dokter ginjal yang lain. Wajar ya? Untuk apa? Ya bukan cuma untuk belajar, naik level. Karena di antara para dokter ginjal ini akan saling cerita. Oh, kamu menemukan kasus baru kalau begitu. Nah, waktu kamu menemukan kasus baru itu, bagaimana cara penanganannya? Karena pasti yang mereka pelajari waktu mereka kuliah kedokteran itu akan tetap beda menghadapi fakta. Prakteknya itu beda. Nah, seperti ini. Makanya rugi kalau hidup kita menghindari masalah, rugi besar. Masalah jangan dihindari, juga jangan diselesaikan. Nikmati.
Amin. Amin. Karena dengan menikmati masalah itu kita akan belajar penemuan-penemuan baru. Ayat 4 syaratnya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh diam di tempat kudusnya? Lihat ayat 4. Saudara, orang yang bersih tangannya. Apa itu bersih tangannya? Gak ada kejahatan dalam hal yang dia kerjakan. Gampang gak kalau begitu? Gampang sekali. Yang kedua, murni hatinya. Tidak ada motivasi tersembunyi. Semuanya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Untuk sendiri-sendiri cukup. Tadi pagi waktu masih duduk di Timika, ternyata ada WA yang semalam baru masuk, cuma saya baru baca tadi pagi. Ada satu travel agent ingin mengadakan tur ke Israel. Nah, mereka sering dengar tentang saya. Nah, tadi pagi di Timika baru saya jawab. Nah, waktu landing di Nabire baru kami diskusi sampai sebentar. Nah, ternyata dia heran lihat cara saya, karena saya tahu betul bagaimana kalau ada pemimpin rohani yang diminta untuk itu paling murah. Rata-rata satu hari itu dapat $50 satu hari. Tergantung pesertanya semua. Dan saya sudah tahu betul seluk-beluk itu. Belum lagi nanti kalau ke toko-toko souvenir, nanti pemimpin rohani akan dapat lagi sekian. Nah, sebelum dia ngomong panjang lebar, saya potong dulu. Saya sudah tahu teknik ini, saya bilang begitu. Saya bilang, sudah sekian puluh kali pada kesempatan saya mengajak saya untuk Israel, dan semua itu saya hapus. Kaget dia. Kalau dihapus bagaimana? Saya ingin bagi. Saya itu kalau ke Israel selalu ingin yang ikut itu justru hamba-hamba Tuhan yang sederhana, bukan orang-orang yang kaya, supaya mereka dapat kesempatan. Nah, jatah saya itu saya bagi. Saya minta kepada travelnya untuk bagi. Dia bingung lihat cara saya seperti itu. Wah, kalau semua pemimpin rohani kayak bapak begini, enak sekali. Bayangkan, saya itu paling dikit $50, ada $100, tergantung tuh. Saya cerita semuanya itu. Kalau bapak nggak percaya, karena dia waktu saya bicara dia betul. Coba tanya tour leader mana saja, sebutin, saya akan tunjukkan. Tanya bagaimana kalau saya kesana. Saya jaga kemurnian hati saya. Amin. Dan penyebab terbesar hati tidak murni itu pasti karena Allah. Betul tidak? Membuat hati tidak murni pasti karena Allah. Tanggal 23 Juni ini ada reuni pesan. Jadi dari 14 angkatan akan kumpul di lokal. Nah, terus ada pendeta dari Pekalongan, jadi nggak jauh dengan sana juga, itu dengar kalau saya mau ke sana. Kemudian itu kan acaranya sore pembukanya. Terus, nah pagi itu kami ada pertemuan hamba Tuhan garis depan. Terus turun di Pekalongan. Oh iya. Nah, terus saya tanya begini, dia kan mau kumpulkan berapa orang? Nah, saya tanya, wah tergantung dananya. Kira-kira kalau 200 hamba Tuhan, wih banyak itu kode, kami nggak mampu. Nah, karena saya sudah biasa begitu, tolong hitung semua sewa gedungnya berapa. Itu mau berapa sesi, dari berapa sesi itu bisa menentukan berapa kali makannya. Tolong hitung transport, hamba Tuhan sewakan mobil sekali. Dia pusing. Pusingnya begini, ini kamu kok enak sekali. Loh ini enak, saya bilang begitu. Maksudnya itu bagaimana? Kan dia tanya balik.
sama berapa. Makannya berapa kali, 2 kali atau sekali terserah. Kamu kosong berapa semua. Dia memang sering tahu saya, tapi dia belum tahu kalau model badannya saya itu seperti ini. Dia kaget. Nanti nggak kesaksian ini? Udah. Dia sudah hitung. Hari ini saya hitung uang sudah jumlah sudah tahu. Nanti tunggu ada seminggu sebelumnya. Saudara, jaga kemurnian hati. Amin. Masalah hati-hati. Maka itu kalau kita bisa menjaga kekudusan kelakuan tangan kita, perbuatan kita, dan menjaga kemurnian hati kita, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu, nggak ada motivasi jahat, dan yang tidak bersumpah palsu, nggak. Maka itu ayo kita perhatikan ini baik-baik. Kalau kita menang, pasti setan yang kalah. Kalau kita yang kalah, pasti setan. Nah, di sini kita akan menemukan posisi kita ada di mana. Dan kalau kita sudah tahu posisi kita di mana, mencegah setan itu apa? Amin. Betul tidak? Saya ulangi ya. Kalau kita sudah tahu posisi kita ada di mana, maka mencegah setan itu apa? Karena kalau selama kita masih di tempat yang sama di mana setan ada, bagaimana menginjak? Betul? Bisa-bisa kita diinjak. Tapi kalau kita sudah tahu setan ada di bawah dan Tuhan di gunungnya kudus, kita ada di situ, nginjaknya gampang atau tidak? Gampang. Tolong jujur suami istri yang hari-hari ini masih langganan masalah terus. Jujur, periksa diri masing-masing. Karena kalau suami istri tidak di posisi yang sama, repot. Masalah besar ya? Repot. Masalah besar. Maka itu suami istri, ayo kita sama-sama naik ke tempat Tuhan. Kalau kita ada di posisi yang sama, luar biasa. Amazing. Sering dengar kata salah paham? Paham ya. Kalau kata salah paham, dibicara masalah posisi, berarti posisinya sama atau beda? Tidak. Beda. Itu pasti salah paham. Kalau ada di posisi yang sama, nggak ada salah paham. Langsung level. Nah, ketika suami istri sedang di posisi yang tidak sama dan muncul salah paham, jangan ditambahi masalah lagi, saling nyalakan lagi. Mungkin berat itu nanti. Coba masing-masing jujur kepada diri sendiri di hadapan Tuhan. Tanya, posisiku ada di mana? Serius saudara, kalau kita betul-betul bisa menempatkan posisi kita ada di mana, hidup itu luar biasa. Sungguh nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Hidup itu pasti menyenangkan. Katakan amin. Hidup itu pasti luar biasa. Itulah cara Tuhan membawa kita untuk menikmati apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi posisi itu sangat menentukan bagaimana kemenangan kita dalam hidup sehari-hari. Jadi yang masih suka menyalahkan keadaan, yang masih suka menyalahkan orang lain, berarti posisinya tidak di atas gunung yang kudus. Kalau kita dari situ, semuanya itu gampang untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa mendeteksi. Ulangan 32. Coba tolong carikan saya ayat 13 atau 11. Dikatakan bahwa Tuhan mengajak kita naik kendaraan kemenangannya mengatasi bukit-bukit. Itu Ulangan 32 berapa? 15. Oh, terima kasih. Oh, cepat sekali kamu. Right. Dibuatnya dia. Nyanyi itu siapa? Apa disebut? Dia itu adalah
adalah Israel, tapi juga kita. Jadi Papa membuat kita ngapain? Berkendaraan. Berkendaraan Mengatasi bukit-bukit di bumi. Stop dulu. Kalau kita berkendaraan berarti melayani di atas yang tinggi dan mengatasi bukit-bukit di bumi. Boleh nggak kita katakan bukit-bukit itu tempat masalah? Ya. Ajar bukan? Kalau kita berkendaraan dan mengatasi masalah-masalah yang ada, itu artinya apa? Ya, artinya Facebooknya nyambung. sebenarnya Sudah nyambung semuanya. nyambung. Saya ulangi. Kalau Bapa di surga menyediakan kendaraan yang dengan kendaraan itu kita bisa mengatasi bukit-bukit. Bukitnya setinggi apa, bukitnya sebesar apa, kalau kita mengatasinya jadi kecil, nggak ada masalah. Masalahnya tetap ada, cuma posisi kita yang beda. Nah, sikap ini yang perlu. Dan memakan hasil dari ladang. Gara-gara berkendara, dibuatnya kita mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Madu dan minyak itu bicara tentang makanan dan obat. Saya ulangi, semua apa yang dikatakan di Perjanjian Lama tentang madu dan minyak, tolong diperhatikan, itulah tentang makanan dan obat. Saudara, ini yang kita harus nikmati, mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Secara logika nggak mungkin minyak dari gunung batu yang keras, tapi Papa sediakan obat di sini. Dan ini sungguh luar biasa kalau kita bisa hidup seperti ini. Sudah pokoknya nikmat hidup. Amin. Hal-hal besar tetap akan kelihatan kecil. Amin. Maka itu ayo mulai hari ini dengan serius kita mengerjakan yang Tuhan kita sudah tetapkan, tuliskan dan dikerjakan untuk kita. Kendaraan yang begitu tinggi mengatasi semuanya. Maka itu kalau masih ada di antara kita dengan hari ini terus dikalahkan oleh masalah, pindahkan posisi sekarang. Amin. Amin. Pindah cari ke gunungnya yang lurus dengan 4 cara tadi. Hati yang murni, tangan yang bersih, tidak ada sumpah palsu, tidak ada apa itu penipuan. Maka kalau kita bisa hidup seperti itu, hidup ini sungguh-sungguh luar biasa, sangat menyenangkan. Saya cuma cerita ini ya, karena kata obat dan makanan, madu dan minyak itu sungguh-sungguh luar biasa. Tanggal 25 Mei itu hari Minggu. Setelah pagi dan siang saya pelayanan, saya di Belanda. Pagi ada di kota Rotterdam, lalu siangnya ada di kota Kapela. Dari itu langsung saya berangkat ke Bandara Amsterdam untuk balik ke Jakarta. Itu perjalanan kira-kira 18 jam. Begitu nyampe setengah 6, 17.35, saya nggak sempat pulang, aku sudah diatur semua barang. Jam 21 saya berangkat lagi dengan pesawat yang sama yang saya naiki dari Istanbul ke Jakarta. Nah, ketika petugas yang lihat, loh, ini Bapak yang tadi. Iya, kenapa Pak? Berangkat lagi. Itu orang-orang pada tertawa. Cuma 3 jam nunggu. Nah, memang saya nggak terus pesawat yang sama supaya nggak sampai hilang tertinggal. Itu saya menuju ke New York. Nah itu 2
24 jam lagi. Beberapa jam, terus tunggu 3 jam di bandara, naik lagi, terbang 24 jam. Begitu, ya pipis tuh, 3 jam, pertanyaannya, apa ya sih? Nah begitu landing, sudah sibuk lagi, terus keliling dari New York, Philadelphia, ke Washington DC, Las Vegas, sampai ke Los Angeles. Nah tanggal 4 malam waktu Los Angeles bulan Juni, balik ke Jakarta. Nah yang beli tiket ini salah, ternyata transitnya di Seoul itu 11 jam. Nah kamu sih cari tiket yang murah, jadi biasa nggak bisa apa-apa. Andai bayarin saya, dim-dim jadi 11 jam itu ya balas WA semua. Ya orang bingung ya saya. Kok sampai ya bagaimana? 11 jam sudah dim-dim. Nah sampai di Jakarta setengah 9 malam. Itu tanggal 6. Ya, 6 setengah 9 baru saudara. Barang saya yang dari Eropa itu kan belum sempat dibongkar. Titipan-titipan orang. Jadi jam 10-an saya sampai rumah membongkar 4 koper. Bagi-bagi istri saya bungkusin yang ini untuk siapa. Pesawat kami tanggal 7 itu jam 5 pagi pergi. Akhirnya saya nggak tidur. Tapi setelah saya beres-beres semua jam setengah 3 baru mandi-mandi ya tidur. Terus jam setengah 4 sudah berangkat ke bandara. Itu orang yang didiri, ya kan? Aduh, ini kan kamu kemarin masih di Amerika, di sini kenapa tidak? Sabtu ada pelayanan, Minggu 2 kali, Senin, terus Selasa. Kenapa kemarin berangkat ke sini? Kenapa? Ya ini ada makanan yang bukan buatan pabrik mana-mana, dan ada obat yang luar biasa. Amin. Amin. Maka itu ketika banyak orang tanya, jadi itu pakai suplemen apa, vitamin apa? Ya mana ada vitamin pabrik mana bisa buat badan kayak begini? Bayangkan itu luar biasa. Itu baru tanggal 25 Mei sampai hari ini tanggal 12 Juli. Saya masih ingat kalau saya hitung perjalanan saya 26 Maret itu terbang dari Jakarta ke Belanda. 26 terbang, 27 Mei. 27, 28, 29 pelayanan. 29 itu Minggu. Nah, terus 29 Maret saya hilang karena ada pernikahan. Kita lihat tadi balik lagi ke Belanda. Di Belanda kasih seminggu, balik lagi ke Prancis. Prancis 4 hari, balik lagi ke Belanda. Kasih seminggu, saya ke Polandia, saya ke Hungaria. Ya, udah, itu keliling mobil, hitung 9.000 km dalam waktu 1 minggu ini. Wah, itu supir aja saya. 9.000 km dalam waktu 1 minggu, jalan saja. Ya, balik lagi ke Belanda. Ya, itu tiba berangkat tanggal 30 April pulang ke Jakarta. Tanggal 1 Mei di Jakarta langsung ada pelayanan. Tanggal 2 itu hari Jumat ada seminar. Tanggal 3 hari Sabtu itu Jumat hari libur seminar, Sabtu seminar, hari Minggu tanggal 4 2 kali ibadah, malam yang kena diri. Tanggal 5 Mei tiba di 3 hari. 5, 6, 7, 8 dengan Jinus kami ke Surabaya. 8, 9 Mei di Surabaya, tanggal 10 ke Kediri. Sore ada pelayanan, 11 pagi itu hari Minggu, pelayanan di Kediri. Minggu siang berangkat ke Bojonegoro. Dari Bojonegoro sampai hari Senin itu hari besar lagi, hari besar puasa. Ada seminar lagi. Tanggal 12 dengan kereta api ke Jakarta. Tiba 13 pagi, 13 malam berangkat ke London. Seminggu di London tanggal 21 sampai di London. Ini 2000 balik. Saya bisa bayar kalau nggak ada makanan dan obat ini kuat bagaimana?
Amin. Betul? Lu percaya nggak sih ngomongnya? Nunggu cerita. Oh, nggak usah musik pikirin saja. Kenapa? Berusaha untuk lu usah dengan ini gratis makanan ini ya. Makanan madu ini gratis, minyak itu gratis. Amin. Itulah firman Tuhan. Seru hidup sini, serunya luar biasa. Serius. Maka itu ayo melakukan firman itu hebat sekali. Ya, amin. Ayat yang terakhir. Jadi siapnya posisi kita ada di mana? Efesus 2 ayat 6. Saya suka sekali firman. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ini posisi. Di dalam, kenapa Bobby Grace? Ayo ke sini. Sama. Iya, itu Grace dan sama Bobby. Kalau Bobby kali bobo ini apa sama pusat sama sebetulnya. Tergantung jadi bagaimana. Di dalam Kristus Yesus. Ini jaminan, ini perlindungan, katakan amin. Ini posisi di atas gunungnya yang kudus. Di dalam Kristus Yesus. Ia itu apa? Yahweh Tuhan aja Telah telah ini penting, bukan akan. Berarti sudah dilakukan. Sudah. Di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini posisi kita yang paling aman. Bapa telah membangkitkan kita juga dan memberikan. Ayo dan Memberikan. Di mana kita? Bersama-sama dengan Yesus di surga. Ini posisi kita. Kalau seperti ini, gak usah takut. Betul? Gak usah takut kalau seperti ini posisi kita. Mau takut apa? Sudah di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Maka itu kita gak perlu takut menghadapi hidup. Percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita masing-masing. Setuju? Ya harus inilah firman. Coba ngomong kiri kanan. Lihat posisimu di surga. Bukan tunggu nanti baru surga. Tidak. Dia ada di surga posisi kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terus kita berdoa sendiri. Haleluya. Semua sempurna.